Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan Warta Jemaat Lisan hari Minggu 12 November 2023. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Marilah kita bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan curahkan kepada kita dan untuk pagi hari yang indah ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari memerlukan informasi tentang Gereja Kristen Indonesia Pamanukan dan prosedur ibadah, Bapak Ibu, Saudara-saudari silahkan menghubungi Majelis Jemaat melalui Penatua Jimmy Situmorang. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023. Waktunya pukul 5.30. Tempat di gereja, dipimpin Penatua Jenny, anggota jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 19 atau jam 7 malam. Penyelenggara Ibu Mesia Borutobing yang bertempat di Kerani di Pamanukan Seberang, dipimpin Penatua Yosafat Prasandahanario, liturgosnya Ibu Heni Huta Barat. Segenap anggota jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kebaktian tersebut. Rapat Panitia Natal 2023. Panitia Natal 2023 akan mengadakan rapat yang dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 12 November 2023. Waktunya setelah kebaktian yang bertempat di gereja. Kami mengundang seluruh panitia Natal hadir dalam rapat tersebut. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu atau hari Jumat pukul 19 atau jam 7 malam. Bertempat di gereja, diharapkan kehadiran guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. PA Komisi Dewasa, pemahaman Alkitab Komisi Dewasa akan diadakan pada hari Selasa 14 November 2023. Waktunya pukul 19 atau jam 7 malam, bertempat di gereja. Adapun tema yang diangkat adalah berkat materi, dipimpin Penatua Yosafat Prasanda Hanario. Segenap anggota jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kegiatan tersebut. Anggaran dan persembahan Natal 2023. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa anggaran Natal 2023 adalah sebesar 16 juta rupiah. Minggu ini Majelis Jemaat akan membagikan amplop persembahan Natal atau Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat mengambil di depan pintu masuk gereja. Kami telah menyediakannya. Untuk persembahan yang masuk, persembahan umat tanggal 4 sampai dengan 9 November 2023 dengan total 5.006.000 rupiah. Sekian warta jemaat hari ini. Panggilan beribadah kita akan bersaut-sautan. Bapak Ibu silakan nanti menyahut dengan bagian di umat. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait 1, 2, dan 6. Hai mari sembah. Hai mari sembah.
Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudari sekalian. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu ini adalah siapkan minyakmu, yang akan mengajak kepada kita semua untuk dapat mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup seturut kehendak Allah. Kita sambut dengan pujian NKB 52 bait pertama dan kedua, Hai orang yang beriman. Dosa-dosa kita. Ya Allah, besar kasih-Mu kepada kami. Di dalam kasih Engkau melindungi kami dari segala yang jahat. Ampunilah kami karena kami menjauh dari kebenaran-Mu dan menjatuhkan diri pada hal-hal yang jahat di mata-Mu. Yesus, tolonglah. Dan semua yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Allah, di dalam hati, pikiran dan perbuatan kami kerap terselip hal yang buruk. Yesus, tolonglah.
Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia, berkenan mengaruniakan anugerah pengampunan bagi setiap orang yang bertobat di hadapannya, sebagaimana dinyatakan dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai Tuhan berserta kita sekarang dan selamanya. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. sebagai nyanyian kesanggupan kita. Mari kita nyanyikan dari NKB 206 bait pertama dan kedua. Mercusuar kasih Bapak. Kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjara.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, serta saudara-saudara, teman-teman, adik-adik juga yang hadir pada kebaktian ini, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan, membaca, dan merenungkan sabda firman Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu hadir pada saat ini untuk memenuhi panggilan Tuhan, hadir bersekutu bersama di tempat ini, dan kami datang dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita atas segala berkat kemurahan Tuhan di dalam pribadi dan juga keluarga kami masing-masing. Dan dengan penuh sukacita juga Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kami akan berbicara tentang kisah 10 gadis, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti dan firman itu selalu baru untuk menguatkan dan juga membimbing dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Amos 5 ayat 18 sampai ke 24. Amos 5 ayat 18 sampai 24. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lahir terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tidak tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 70 secara berbalasan. Segera melepaskanku
Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga 18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Ya, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Namun ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa ya, minggu ini adalah minggu kedua November ya. Artinya mungkin 30 hari lagi ya, kurang lebih, bisa lebih ya,
kita akan merayakan merayakan apa? Pura-pura lupa nih. Merayakan Natal, ya, momen yang banyak ditunggu-tunggu oleh banyak orang Kristen, ya. Nanti ada yang pulang kampung, ada yang merayakan bersama keluarga di rumah karena nggak pulang kampung, ya. Ya, dimanapun kita bisa merayakan Natal, ya. Namun demikian kita harus ingat bahwa sebelum kita merayakan Natal, ada satu momen yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu masa Advent. Berapa kali ya Advent? 3, 4. Ya, nanti mulainya di minggu pertama Oktober, betul ya Pak Simi ya? Desember maksudnya. Nggak bisa bulan, jadi November terus rasanya. Nanti dimulai setelah minggu pertama Desember. Ya. Apa itu Advent? Advent adalah penantian. Pertanyaannya, apa yang sedang dinantikan? Apa? THR? Wah jangan Bu, belum. THR terus. Apa yang dinantikan? Beli baju baru? Jangan dulu. Yang dinantikan ketika masa Advent, yang pertama adalah yang pasti kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kita maknai itu sebagai kehadiran Tuhan Yesus untuk menghadirkan kerajaan Allah. Ya, pemerintahan Allah. Ya, itu terus dihidupi. Kemudian ketika Tuhan Yesus naik ke surga, diteruskan oleh para murid dan kita pada saat ini. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, apa kerajaan surga itu sudah ada? Sudah. Tuhan Yesus sendiri yang menghadirkannya. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kepenuhannya atau sampai kesempurnaannya. Kapan itu? Ketika Tuhan Yesus datang kembali. Itulah juga yang kemudian dinantikan oleh orang-orang beriman, ya, dalam hal ini orang-orang Kristen. Ada dua, ya, kelahiran juga kedatangan Tuhan Yesus kembali. Walaupun minggu ini kita belum memasuki masa Advent, tetapi bacaan-bacaan hari ini kita akan mulai dengan berbicara tentang sikap orang atau sikap orang beriman di masa penantian itu. Ya, sudah mulai berbicara tentang sikap beriman dalam menantikan kehadiran kerajaan surga yang dipenuhi itu. Nah, menariknya di dalam bacaan Injil tadi dikatakan bahwa hal kerajaan surga itu seperti 10 gadis yang mengambil pelitanya dan menyongsong mempelai laki-laki untuk dibawa untuk masuk dalam perjamuan kawin. Ya, perjamuan kawin adalah sebuah gambaran yang sering dipakai dalam perjanjian lama untuk menggambarkan perjamuan besar, gitu ya, antara manusia dengan Allah, ya, digambarkan dengan perjamuan kawin ini. Momen kebahagiaan, momen sukacita, ya, itu digambarkan dengan perjamuan kawin. Dan siapakah mempelai laki-laki itu? Siapakah mempelai laki-laki yang ditunggu-tunggu itu? Tidak lain, tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri, ya, mempelai laki-laki. Oh, jadi hening ya. Itu. Nah, menariknya dari 10 gadis itu ternyata dibagi menjadi 2 kelompok, ya. Yang pertama 5 gadis yang membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Di sini dikatakan, editornya mengatakan ini adalah 5 gadis yang bodoh atau bijaksana. Gak membawa minyak disebut sebagai gadis yang bodoh, ya. Sedangkan 5 gadis yang membawa pelita dan membawa minyak itu disebut sebagai gadis-gadis yang bijaksana. Tetapi ternyata di dalam ceritanya mempelai itu tidak kunjung datang. Tidak pasti kapan mempelai itu datang. Ya. Akhirnya mereka mengantuk, mereka tertidur, tiba-tiba tengah malam
Mempelainya datang disambut, ya. Dan apa yang terjadi? 5 gadis yang bodoh itu, ya, kita tahu mengapa disebut bodoh, karena mereka kehabisan minyak dan pelita mereka hampir padam, ya. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana itu tidak demikian, sehingga yang bisa masuk ke dalam perjamuan kawin itu adalah 5 gadis yang bijaksana, ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa 5 gadis ini disebut sebagai 5 gadis yang bijaksana, ya. Tuhan Yesus memberi arti dalam perumpamaan ini, ya. 5 gadis yang bijaksana adalah gambaran dari manusia yang berjaga-jaga, yang waspada, ya, terhadap kehadiran Tuhan itu sendiri, ya. Kehadiran Tuhan yang kedua yang akan menyempurnakan atau memulihkan segala sesuatu, ya. Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada orang banyak bahwa pemenuhan kerajaan Allah ketika Tuhan Yesus kembali itu pasti terjadi, pasti datang. Tetapi permasalahannya adalah kapan, ya. Apakah di sini ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali? Ada yang sudah meramal, menghitung, merumus, didapatkan angka tertentu? Kalau itu bukan Tuhan Yesus yang datang, ya. Apa yang datang nanti malam? Keluar enggak tuh nomornya, ya. Bukan Tuhan Yesus yang datang, tapi nomornya yang keluar, ya. Tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Memang bukan itu tugas kita sebagai orang beriman, ya. Tugas kita menurut Tuhan Yesus adalah berjaga-jagalah, waspadalah, siapkanlah dengan sebaik-baiknya seperti 5 gadis yang bijaksana itu, agar ketika Tuhan datang maka kita sudah siap, ya. Pelita kita tetap menyala dan tidak padam. Apa artinya menyiapkan minyak, ya? Apa ketika Tuhan Yesus datang nanti kita bawa minyak? Ini Tuhan, saya bawa minyak, masuk dong ke perjamuan itu? Bukan itu terlalu harfiah, begitu ya. Menyiapkan minyak artinya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Waspada terhadap sikap hidup, ya. Apakah kehidupan mereka itu seturut dengan kehendak Allah atau tidak, ya. Itulah yang dimaksudkan dengan menyiapkan minyak. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berefleksi dari perintah Tuhan ini untuk hidup berjaga-jaga dan waspada dengan sebuah cerita, ya. Jadi di sebuah kota kecil, ya, semua penduduknya itu orang Kristen, ya. Ada kota kecil, semua penduduknya itu beragama Kristen, ya. Nah, pada suatu minggu di dalam sebuah kebaktian, ya, seorang pendeta mengatakan kepada jemaat, minggu depan Tuhan Yesus akan datang, ya. Jemaat, Tuhan Yesus minggu depan akan datang. Kira-kira kalau saudara diberi info kalau Tuhan Yesus minggu depan datang, gimana? Ditunggu-tunggu atau enggak datang? Mesti ditunggu dong, ya, dinanti-nantikan. Wah, kapan minggu itu datang sehingga saya pengen berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ketika hari Minggu yang dinanti-nantikan itu datang, ya, orang banyak kemudian berbondong-bondong, ya, gereja itu kemudian penuh, ya. Mereka antusias untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Gereja kemudian penuh. Mereka banyak berharap nanti Tuhan Yesus akan khotbah, ya. Khotbahnya mesti bagus sekali, ya, dibandingkan pendetanya yang mungkin ngantui gitu, ya. Tapi Tuhan Yesus diharapkan bisa berkhotbah luar biasa begitu, ya. Berapi-api kemudian membuat banyak orang menjadi semakin tergugah begitu, ya. Tetapi ternyata
Tuhan Yesus cuma tersenyum. Tuhan Yesus tidak mengatakan apapun, Tuhan Yesus hanya tersenyum. Ketika itu kemudian Tuhan Yesus diperkenalkan oleh pendeta atau penatua, begitu ya, kenalkan. Dan apa yang diucapkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus hanya berkata, selamat. Selamat. Dah, selesai. Dan ketika kebaktian selesai, wah, banyak orang yang ingin berjumpa, bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nanti malam nginep ya di rumah saya. Tuhan Yesus nanti malam makan ya di rumah saya. Tetapi dengan sopan Tuhan Yesus kemudian berkata, terima kasih, malam ini saya akan menginap di gereja. Karena memang sewajarnya anak Allah itu tinggal atau diam di gereja, di rumah Allah. Kemudian keesokan harinya kota itu menjadi gempar, ya. Mengapa? Karena ternyata Tuhan Yesus menghilang. Tidak ada yang tahu Tuhan Yesus pergi kemana. Dan ketika mereka datang ke gereja, mereka kaget, ya. Mengapa? Karena di seluruh gereja itu dipenuhi dengan coretan, ya, dipenuhi dengan coretan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar sekali. Kemudian berwarna-warni, ya, coretan-coretan di mana-mana, ya. Ada di bangku, ada di Alkitab, ya, ada di depan gereja, ada di pastori, dimanapun ada coretan-coretan, ya. Jengkel iya, menakutkan iya, siapa yang membuat coretan-coretan ini, ya. Mengganggu sekali, ya. Wong harusnya bersih, tetapi kok ada coretan-coretan. Menurut saudara, apa yang tertulis di dalam coretan itu? Ada yang bisa tebak? Apa yang tertulis di mana-mana, yang besar, yang berwarna-warni itu? Tulisannya apa? Tulisannya adalah waspada. Kemudian jemaat kemudian bertanya, waspada apa? Ya, saling bertanya, kita harus waspada apa? Ya. Tetapi di situ tidak ada tertulis harus waspada apa. Ya. Pokoknya tertulisnya waspada aja gitu. Di mana-mana tertulisnya waspada. Wah, kayaknya kita harus menghapus semua nih biar bersih. Tetapi kemudian ada yang mengatakan jangan ini semua yang menulis Tuhan Yesus, menulis semuanya ini. Ya. Ternyata kemudian dibiarkan, lambat laun waspada itu kemudian meresap di dalam pikiran dan hati umat, ya. Mereka menjadi mulai waspada dalam membaca Alkitab, ya, agar mereka bisa mendapatkan manfaat penguatan dari Alkitab, bukan menjadi orang Kristen yang fanatik apalagi menjadi ekstrim. Karena tulisan-tulisan itu umat menjadi waspada dalam berkata-kata. Kata-katanya menjadi kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh berkat, bukan kutukan. Ketika ada tulisan itu, umat juga menjadi waspada dalam mengikuti segala peribadatan. Sehingga ibadah itu bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi memang kesadaran diri. Ketika membaca itu, para pemimpin gereja juga menjadi waspada. Waspada dalam menggunakan kekuasaannya dalam pelayanannya, sehingga para pemimpin gereja menjadi berhati-hati dalam melayani jemaat. Bahkan mereka menjadi waspada terhadap pengertian tentang Allah, sehingga mereka mampu menyadari kehadiran Allah bukan hanya di dalam gereja, tetapi dimanapun Tuhan bisa hadir. Dan sekarang mereka dengan inisiatif sendiri menuliskan kata waspada itu di rumah-rumah mereka, di tembok, di depan pintu, di kamar, dimanapun ditulisin kata waspada. Dengan demikian orang tua jadi waspada dalam mendidik anak. Anak-anak menjadi waspada dalam bertutur kata
kepada orang tuanya. Para pedagang menjadi waspada di dalam berdagang, gitu ya. Karyawan, bos menjadi waspada di dalam segenap pekerjaan mereka. Dengan demikian, ya, ketika semua menjadi waspada, maka keluarga itu menjadi berubah, gereja itu menjadi berubah, dan kota itu menjadi berubah. Maka shalom, kerajaan Allah itu mewujud nyata di dalam komunitas itu. Mari kita bayangkan jika kita semuanya juga waspada. Kita bayangkan di seluruh gereja ini, di Alkitab ini ada tertulis kata waspada, berjaga-jagalah. Maka kita akan mengusahakan diri agar kita terus waspada. Saudara, selamat mempersiapkan diri untuk memasuki masa Advent. Kelahiran Kristus kita rayakan. Kedatangan Kristus kita nantikan. Kapan? Tidak ada yang tahu. Bukan tugas kita untuk mencari tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi tugas kita adalah mempersiapkan diri, mempersiapkan minyak kita masing-masing, agar ketika Tuhan itu datang, maka pelita kita terus menyala. Siapkanlah minyakmu, berjagalah, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu datang bersama-sama memohon berkat Tuhan, dan kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar, dan kami juga siap untuk menerima apapun yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Tuhan, kami berdoa bagi perdamaian dunia, khususnya bagi konflik antara Palestina dan juga Israel yang terus terjadi. Ada banyak korban yang sudah bergelimpangan, bahkan ada anggota keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, perempuan dan anak-anak yang tidak terlibat dalam perang tetapi juga ikut menjadi korban. Tuhan, kami mohon Tuhan yang mengetuk hati dan pikiran mereka, sehingga bukan kekerasan yang diutamakan, kepentingan-kepentingan tertentu yang diutamakan, tetapi adalah kemanusiaan, cinta kasih yang memenuhi kehidupan mereka, sehingga mereka tetap cepat menemui titik temu, berdamai, dan saling merangkul untuk menghadirkan cinta kasih di dunia ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa
Bagi saudara anggota jemaat simpatisan yang berulang tahun pada bulan ini, kami mengingat saudara Randy Sialagan, Ibu Hani M, Bapak Daniel Syahaan, Ibu Erna Marlina, saudara Rahmat JS, Ibu Maria, saudari Clara P. Siagian, saudari Brita Dahana, saudara Sergio Jesitorus, saudari Lofty, Ibu Eli, saudara Friski, Bapak Mulyadi, saudara John Patria, Ibu Nur Hayati, dan seluruh anggota jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tetapi kami bersama-sama mensyukuri dengan sukacita anugerah Tuhan dengan bertambahnya 1 tahun usia ini. Kami percaya juga Tuhan yang menolong kami untuk berproses, sehingga bukan hanya 1 tahun usia kami yang bertambah, tetapi juga hikmat dan kebijaksanaan, kedewasaan, dan juga takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami semuanya. Dengan demikian kami akan terus dimampukan untuk menjadi tangan cinta kasih Tuhan yang nyata bagi keluarga kami dan setiap orang di sekitar kami. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi saudara anggota jemaat kami yang sakit atau sedang menjalani proses pemulihan. Kami mengingat Ibu Yuliana dan Ibu Sundari serta seluruh anggota jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan yang mengenal, mengerti apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan pada saat ini. Ada ketakutan ataupun rasa sakit yang saat ini terus diderita. Tuhanlah yang turut bergumul di dalam apa yang mereka saat ini sedang rasakan. Kami percaya juga Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan turut memberkati, bekerja melalui obat-obatan dan juga makanan, dan juga melalui orang tua, keluarga yang menemani. Tuhan temani juga keluarga di dalam proses pemulihan ini, agar baik keluarga dan juga saudara kami yang sakit semuanya boleh sehat dan boleh beraktivitas dan juga melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa bagi gerejamu Tuhan, GKI Pamanukan, di mana kami semua sudah Tuhan satukan, Tuhan kumpulkan di tempat ini. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini untuk memperbaharui setiap kami. Tuhan mempersatukan kami semua di tengah segala perbedaan yang ada. Sebab segala perbedaan itu dapat menolong memperkaya komunitas kami, sehingga kami semakin dimampukan untuk saling merangkul, menolong, menguatkan satu dengan yang lainnya. Kami percaya dengan segala upaya kami dan juga dari berkat Tuhan, gereja ini boleh terus menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan juga bagi seluruh orang di sekitar kami semuanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami juga membawa segala pergumulan pribadi lepas pribadi yang mungkin pada saat ini sedang mencari pekerjaan atau bersyukur karena sudah memperoleh pekerjaan yang dari Tuhan, yang pada saat ini sedang mencari pasangan hidup ataupun yang bersyukur karena sudah beroleh pasangan hidup yang dari Tuhan, serta pergumulan-pergumulan lain di dalam keluarga yang mungkin saat ini sedang terjadi konflik di dalam keluarga masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan yang juga mengenal, mengerti, dan Tuhan yang membuka jalan sehingga kami dapat melewati segala pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
bahwasanya Tuhan itu baik. Ia mengubah kehidupan kita dan memberi berkat untuk kehidupan kita. Untuk itu marilah datang kepadanya dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat akan firman-Nya di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari PKJ 147 bait 1 sampai 3. Di sini aku bawa. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami terima hari lepas hari di dalam kehidupan kami, baik berupa kesehatan, berupa pekerjaan, dan setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini boleh dipergunakan sebaik-baiknya untuk membangun kerajaan-Mu di GKI Pamanukan ini, dan juga untuk membantu pelayanan-Mu di tempat ini. Berkati majelis jemaat yang mengelolanya, agar persembahan ini boleh dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu
setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kata jemu kasih setiamu Tuhan, ku tutur kata jemu kasih setiamu turun temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.